Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eksponensial. Pada video sebelumnya, kita telah membahas persamaan eksponensial. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eksponensial, yaitu pertidaksamaan eksponensial. Ya, secara umum, karakteristik dari pertidaksamaan eksponen adalah adanya dua fungsi bilangan berpangkat yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Lalu, sedikit ada perbedaan antara persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Kalau pada persamaan eksponen itu hasil akhirnya berupa suatu bilangan. Sedangkan hasil akhir dari pertidaksamaan eksponen adalah berupa suatu daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Ya. Jadi, silahkan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, cari spot yang nyaman agar materi yang Bapak berikan bisa dicerna dengan baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Ya, untuk mengerjakan soal-soal pertidaksamaan eksponen, salah satu hal yang terpenting adalah kalian lihat basis dari kedua bilangannya. Nah, jika bilangan pokok atau basisnya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Tetapi, kalau bilangan pokok atau basisnya itu kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu akan berubah. Jadi nanti untuk mengerjakan soal-soal pertidaksamaan eksponen, kalian jangan lupa lihat bilangan pokok atau basisnya. Kalau basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Tapi kalau basisnya kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Nah, biar kalian lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh soal pertidaksamaan eksponen, yaitu 1/4 pangkat 5x kurang dari 1/16. Nah, di sini kan basisnya itu masih berbeda ya. Yang satu basisnya 1/4, yang satu basisnya 1/16. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita samakan dulu basisnya. Nah, untuk kali ini kita coba akan gunakan basis 1/4. Berarti 1/4 pangkat 5x kurang dari 1/16 ini kita bisa rubah menjadi 1/4 kuadrat. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kan basisnya sudah sama. Nah, kita lihat. Di sini basisnya itu adalah 1/4. 1/4 itu lebih dari 1 apa kurang dari 1? Iya. 1/4 itu kan 0,25 ya. Berarti kurang dari 1. Nah, kita lihat di sini. Kalau basisnya kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu akan berubah. Berarti ini yang tadinya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Nah, lalu gimana? Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita tinggal operasikan aja nih pangkatnya. Berarti 5x lebih dari 2. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5 sehingga didapatkan x lebih dari 2/5. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, lalu kita coba dengan soal yang sama tapi kita gunakan basis yang berbeda. Kalau tadi kan ini basisnya kurang dari 1. Nah, sekarang kita coba gunakan basis yang lebih dari 1. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Nah, kita bisa lihat di sini 1/4 dengan 1/16. Kita bisa rubah bentuk ini dengan memanfaatkan sifat eksponen yaitu 1/A sama dengan A pangkat min 1. Berarti 1/4 itu kita bisa rubah menjadi 4 pangkat min 1. Ya kan? Jangan lupa dipangkatkan lagi dengan 5x. Kemudian kurang dari 1/16. 1/16 itu berarti 16 pangkat min 1.
Nah, lalu kita operasikan dulu nih. 4 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi 5x. Berarti didapatkan 4 pangkat min 5x. Kurang dari 16 pangkat min 1. Nah, ini kan basisnya masih berbeda ya. Kita samakan dulu basisnya. Nah, kita coba dengan basis 4. Berarti nanti 4 pangkat min 5x kurang dari 16 itu 4 pangkat berapa? Iya, 4 pangkat 2. Jangan lupa dikali min 1. Berarti nanti 4 pangkat min 5x kurang dari 4 pangkat min 2. Nah, kalau ini kan basisnya udah sama ya, sama-sama basis 4. 4 itu kan lebih dari 1. Berarti nanti tanda pertidaksamaannya itu tetap. Yang tadinya kurang dari, tetap jadi kurang dari. Lalu, kita operasikan pangkatnya. Berarti negatif 5x kurang dari negatif 2. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan negatif 5. Berarti nanti x lebih dari negatif 2 per negatif 5. Berarti nanti x lebih dari 2 per 5. Nah, jangan lupa ya, kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Nah, ini konsep yang harus kalian ingat juga. Itu. Karena di sini kan nilai x-nya kita bagi dengan bilangan negatif, yaitu negatif 5, maka tandanya akan berubah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Gitu. Sehingga didapatkan nilai x-nya itu lebih dari 2 per 5. Kita lihat hasilnya sama ya. Untuk basis yang kurang dari 1 dan basis yang lebih dari 1. Hasilnya itu sama. Nah, kalau kita buat himpunan penyelesaiannya gimana? Berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah x, di mana x lebih dari 2 per 5. Untuk x elemen bilangan real. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 1. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian samakan dulu basis dari kedua bilangan ini. Kita bisa menyamakan basis dari kedua bilangan ini dengan memanfaatkan sifat eksponen, yaitu a pangkat 0 akan sama dengan 1. Sehingga didapatkan 2 pangkat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 lebih dari, nah 1 ini kita bisa rubah bentuknya menjadi 2 pangkat 0. Mengapa? Karena semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, kalau sudah seperti ini kan basisnya sudah sama. Berarti nanti kita tinggal operasikan aja pangkatnya. Berarti x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Nah, kita lihat di sini kan basisnya itu lebih dari 1. Berarti kalau basisnya lebih dari 1, tandanya itu tetap. Ya, berarti di sini lebih dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Kira-kira nilai x yang memenuhi itu berapa? Nah, caranya gimana? Caranya itu kita tinggal cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya min 3, dikalikan hasilnya min 4. Berapa? Iya, min 4 sama 1. Berarti di sini x min 4, di sini x plus 1. Sehingga didapatkan pembuat nolnya adalah x min 4 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 4. Kemudian pembuat 0 yang satu laginya adalah x ditambah 1 sama dengan 0, berarti nilai x sama dengan negatif 1. Lalu kita buat garis bilangan. Nah, lalu kita taruh nih nilai pembuat nolnya, ada x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1 ke garis bilangan. Berarti nilai yang paling kecil kita taruh paling kiri, berarti min 1 ada di kiri, kemudian nilai yang besarnya ada di kanan, berarti 4 ada di kanan. Kemudian kita lihat di sini tandanya itu lebih dari, berarti bulatan kosong. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan daerah positif dan negatif. Caranya gimana? Kita tinggal substitusikan aja sembarang nilai x ke persamaan. Nah, persamaannya itu x kuadrat kurangi 3x kurangi 4. Atau kalian juga bisa mensubstitusikannya ke x min 4 dikali x plus 1. Nah, ini sama aja. Nah, sekarang kita ambil sembarang nilai dari daerah paling kanan. Misalkan x sama dengan 5. Kita substitusikan x sama dengan 5
kepersamaan kita ambil X min 4 dikali X plus 1. Berarti 5 dikurangi 4 dikali 5 ditambah 1. 5 dikurangi 4 berarti 1. 5 ditambah 1 berarti 6. 1 dikali 6 berarti hasilnya 6. Berarti 6 ini positif. Berarti daerah sini bernilai positif. Nah, karena ini bentuknya persamaan kuadrat, berarti nanti selang-seling ya. Positif, negatif, positif. Seperti itu. Nah, sekarang lihat tandanya itu adalah lebih dari. Kalau lebih dari, cari daerah yang positif. Berarti yang ini. Nah, seperti itu. Maka himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih dari 4 atau X kurang dari negatif 1 di mana X elemen bilangan real. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 2. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah samakan terlebih dahulu basisnya. Di sini basis 4 dan basis 2. Kita samakan dulu. Kita buat ke basis 2. 4 itu berarti kan 2 kuadrat ya. Jangan lupa dikali X min 2. Kemudian lebih dari, ini akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3X ditambah 1. Berarti kita bisa rubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3X ditambah 1 per 2. Gitu ya. Nah, kemudian kita operasikan dulu nih. 2 pangkat 2 dikali X berarti 2X. 2 dikali min 2 berarti min 4. Lebih dari 2 pangkat 3X ditambah 1 per 2. Nah, ini kan basisnya udah sama ya. Sama-sama basis 2. Berarti kita tinggal operasikan aja pangkatnya. 2X kurangi 4. Nah, ini kan basisnya itu lebih dari 1 ya. Berarti kalau lebih dari 1, tandanya itu tetap. Yang awalnya lebih dari, berarti tetap lebih dari. Lebih dari berapa? Lebih dari 3X ditambah 1 per 2. Kemudian apa? Kemudian kita kali silang. 2 dikali 2X min 4 lebih dari 3X ditambah 1. 2 dikali 2X berarti 4X. 2 dikali min 4 berarti min 8. Lebih dari 3X ditambah 1. Nah, sekarang kita kelompokkan nih yang ada variabelnya sama yang nggak ada variabelnya. Berarti 4X dikurangi 3X lebih dari 1 ditambah 8. Berarti nilai X lebih dari 9. Nah, kalau kita buat ke garis bilangan gimana? Kita buat garis bilangannya, taruh angka 9. Berarti ini bulatan kosong. Karena ini tandanya lebih dari, berarti arahnya ke kanan ya. Berarti ini adalah daerahnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X lebih dari 9 untuk X elemen bilangan real. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 2. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 3. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tentukan tanda peridaksamaannya. Kita tahu bahwa fx itu akan sama dengan y. Nah, di sini diketahui bahwa nilai fx itu berada di bawah sumbu x. Nah, sekarang kita buat dulu grafik kartesiusnya. Ya, ini sumbu x dan ini sumbu y. Nah, di sini kan dimintanya nilai fx atau y itu berada di bawah sumbu x. Ya kan? Ini kan sumbu x-nya. Kalau di bawah berarti di mana? Di sini kan? Nah, ini adalah di bawah sumbu x. Berarti dengan kata lain, nilai fx atau y-nya itu adalah kurang dari 0. Nah, karena di sini dimintanya adalah di bawah sumbu x. Nah, beda lagi kalau dimintanya di atas sumbu x. Nah, di sini kalau di atas sumbu x berarti nanti tanda peridaksamanya lebih dari 0. Nah, sekarang kita sudah dapat tanda peridaksamanya. Nah, berarti kita bisa langsung kerjakan. Berarti 1/9 dikali akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 27 kurang dari 0. Nah, lalu kita pisahkan nih. 27-nya kita pindahkan ruas. Nah, 27-nya kita pindah ruas berarti didapatkan 1/9 dikali akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2x ditambah 1
kurang dari 27. Nah, di sini kan ada bentuk pecahan ya. Biar bentuk pecahnya hilang, berarti harus gimana? Iya, harus dikali dengan 9. Berarti nanti didapatkan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2x ditambah 1 kurang dari 27 dikali 9. Nah, lalu kita tinggal rubah bentuk akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2x ditambah 1 dengan memanfaatkan sifat eksponen. Yaitu kalau akar pangkat n dari a pangkat m itu akan sama saja dengan a pangkat m per n. Berarti ini kita bisa rubah bentuknya menjadi 3 pangkat 2x ditambah 1 per 2 kurang dari 27 itu berarti 3 pangkat 3 dikali 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, ini kita bisa rubah nih. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kita bisa memanfaatkan sifat a pangkat m dikali a pangkat n itu akan sama dengan a pangkat m ditambah n. Berarti ini akan sama dengan 3 pangkat 2x ditambah 1 per 2 kurang dari 3 pangkat 3 ditambah 2. Berarti 5. Nah, kalau dari sini kan bilangan pokok atau basisnya udah sama ya, yaitu 3. Berarti kita tinggal operasikan aja pangkatnya. Berarti 2x ditambah 1 per 2. Nah, karena di sini basis atau bilangan pokoknya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya itu tetap. Yang tadinya kurang dari, tetap jadi kurang dari. Kurang dari berapa? Kurang dari 5. Lalu kita kalikan silang, berarti 2x ditambah 1 kurang dari 10. Kemudian satunya pindah ruas kan? Berarti 2x kurang dari 9. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga didapatkan x kurang dari 9 per 2. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x kurang dari 9 per 2, di mana x elemen bilangan real. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 4. Jika kalian melihat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian rubah dulu nih bentuk dari 2 pangkat 2x ditambah 3. Nah, kita bisa rubah bentuk ini dengan memanfaatkan sifat eksponen, yaitu a pangkat m dikali a pangkat n itu akan sama dengan a pangkat m ditambah n. Maka bentuk ini kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3 dikurangi 17 dikali 2 pangkat x kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, lalu di sini lihat. Di sini ada 2 pangkat x, di sini ada 2 pangkat 2x. Nah, kita rubah nih bentuk 2 pangkat 2x-nya agar muncul 2 pangkat x. Gimana? Caranya itu yaitu kita bisa memanfaatkan sifat eksponen. Kalau a pangkat m dipangkatkan lagi dengan pangkat n, itu akan sama saja dengan a pangkat m kali n. Berarti ini kita rubah bentuknya menjadi 2 pangkat x, kemudian kita pangkatkan 2. Dikali 2 pangkat 3 itu 8, dikurangi 17, dikali 2 pangkat x. Nah, ini negatif 2-nya kita pindah ruas, berarti plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, di sini ada 2 pangkat x, ada 2 pangkat x. Nah, kita bisa misalkan. Misal, 2 pangkat x-nya itu kita misalkan dengan a. Sehingga didapatkan 8a kuadrat dikurangi 17a ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Masih ingat kan cara pemfaktorannya? Nah, kita lihat di sini koefisien dari a kuadrat itu 8 ya. Berarti nanti kita pakai cara 1 per 8 dikali 8a plus minus sesuatu dikali 8a plus minus sesuatu kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari sesuatunya. Sesuatunya itu adalah kita cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif 17, kalau dikalikan hasilnya 16. Berarti sesuatunya itu adalah min 16 sama min 1. Berarti di sini 8a min 16, di sini 8a min 1. Agar 1/8-nya hilang, berarti harus dikali dengan berapa? Iya,
dikali dengan 8A dikurangi 16. Berarti 8A min 16 dibagi 8. Ya, dikali 8A min 1 kurang dari sama dengan 0. 8A dibagi 8 berarti A, min 16 dibagi 8 berarti min 2. Dikali 8A min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan pembuat nolnya adalah A min 2 sama dengan 0. Berarti nilai A sama dengan 2. Kemudian pembuat 0 yang lain adalah 8A min 1 sama dengan 0. 8A sama dengan 1, berarti nilai A sama dengan 1/8. Nah, sekarang kita dapat nih pembuat nolnya, yaitu A sama dengan 2 dan A sama dengan 1/8. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kita buat garis bilangannya. Nah, kita lihat di sini, 2 sama 1/8, lebih besar mana? Iya, lebih besar 2. Berarti 1/8-nya kita taruh di sebelah kiri, 2-nya ditaruh di sebelah kanan. Nah, karena ini tandanya kurang dari sama dengan, berarti bulatan penuh. Nah, sekarang kita cari nilai positif dan negatifnya. Nah, sekarang kita ambil sembarang nilai dari daerah paling kanan. Berarti dari sini. Kita misalkan nilai A-nya itu adalah 3. Misal, A-nya itu sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan nih ke persamaan A min 2 dikali 8A min 1. Berarti 3 min 2 dikali 8 dikali 3 min 1. 3 dikurangi 2 itu 1, 8 kali 3, 24. 24 kurangi 1, berarti 23. Nah, berarti ini hasilnya berapa? 23 kali 1, 23 ya. Positif ya. Berarti daerah kanan bernilai positif. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, berarti kita selang-seling tandanya. Positif, negatif, positif. Sedangkan yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0. Berarti cari daerah yang negatif. Berarti ini ya. Nah, berarti nanti didapatkan intervalnya itu berapa? Intervalnya itu adalah A lebih dari sama dengan 1/8 kurang dari sama dengan 2. Itu. Nah, tapi jangan sampai berhenti di sini. Karena tadi apa? Yang diminta itu adalah nilai X ya, bukan nilai A. Berarti kita rubah lagi. A-nya itu apa? A-nya itu kan 2 pangkat X. Berarti ini 2 pangkat X lebih dari sama dengan 1/8 itu kita bisa rubah bentuknya menjadi 2 pangkat min 3. Ya kan? Kemudian kurang dari sama dengan 2 pangkat 1. Nah, ini kan basisnya udah sama semua ya. Berarti kita tinggal tuliskan aja pangkatnya. Berarti nanti didapatkan X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 1. Nah, maka kesimpulannya adalah nilai X yang memenuhi peridaksamaan yaitu ini. X lebih dari min 3 kurang dari sama dengan 1. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan min 3 sampai X kurang dari sama dengan 1 di mana X elemen bilangan real. Nah, ini adalah jawabannya. Seperti itu. Ya, silakan kalian putar ulang kembali video ini. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke Bapak. Nah, kalian juga bisa cari sumber atau referensi lainnya agar wawasan kalian semakin bertambah. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa share ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani PJJ. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.